Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Ajarilah kami untuk juga memiliki kepekaan dan kemurahan hati, sebagaimana Engkau yang Maha Pengasih, Penyayang, dan penuh kerahiman. Kami juga tergerak tidak hanya mencari keselamatan untuk diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan dan membantu orang lain yang membutuhkan doa-doa dan pertolongan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 1 ayat 1-4, dilanjutkan bab 2 ayat 1-5. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes hambanya. Yohanes telah memberikan kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada, kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, sadarilah
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selanjutnya kita baca Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pasti sudah kita hafal dari berbagai versinya, baik versi Markus, Matius, maupun Lukas. Ada yang unik dalam versi yang dibuat oleh Santo Lukas, terutama konteks kisah ini ditempatkan. Dikatakan oleh Santo Lukas, Yesus hampir tiba di Yeriko. Itu berarti perjalanan ke Yeriko menjadi tujuan, dan di sana seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Orang buta duduk di tepi jalan mengemis itu menjadi suatu kebiasaan yang pada waktu itu memang terjadi seperti itu. Orang-orang bisa saja lalu lalang di depannya. Kadang-kadang ada yang tergerak oleh belas kasihan melempar koin untuknya. Tetapi tidak ada lebih dari itu. Apa yang menjadi kebutuhan orang buta itu, terutama kalau orang yang buta berarti kebutuhan dasarnya adalah melihat. Tak ada yang bisa memberikan. Yang bisa memberikan ternyata hanya Yesus. Itulah sebabnya ketika orang buta itu mendengar bahwa Yesus lewat, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Kesempatan yang indah. Yesus lewat. Dia berseru, "Yesus, anak Daud." Perjalanan ke Yeriko, dari Yeriko nanti menuju Yerusalem dalam konteks Injil mempunyai makna bagaimana Yesus akan disambut juga di Yerusalem sebagai sang raja, dan orang buta itu menerima, memahami, mengimani
Yesus sebagai anak Daud, sang raja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, meskipun nanti dalam dialog personal, sapaan berubah dari sekadar menyapa Yesus anak Daud, berubah menjadi kalimat Tuhan, semoga aku melihat. Kendati dia buta, dia melihat dalam jiwanya dengan iman, harapan, dan kasih. Siapa sesungguhnya pribadi Yesus itu? Bukan sekadar raja manusiawi duniawi, tetapi dia adalah Tuhan. Kuasa Tuhan kemudian dinyatakan. Orang buta itu melihat seketika, kemudian dikatakan mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan karena itu lalu orang-orang lain, termasuk yang tadi menyuruh dia diam, ikut memuji-muji Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah orang buta memberi inspirasi kepada kita untuk berani melihat dalam diri Yesus Kristus. Allah hadir menawarkan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Orang buta yang mengemis itu diubah hidupnya, bukan lagi duduk dan mengemis, tetapi berjalan bersama Yesus. Dan berjalan bersama Yesus berarti berjalan juga untuk menanggung segala konsekuensi yang harus diterimanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan pertama kitab Wahyu yang ditulis oleh Santo Yohanes juga ditunjukkan satu ketegasan agar orang bisa melihat bahwa di dalam Kristus, kesaksian Kristus, keselamatan Allah dinyatakan, dan keselamatan itu dihayati dengan kasih. Disebut di dalam kitab Wahyu, orang-orang yang menyebut diri rasul padahal bukan rasul, dan mereka tidak lebih dari pendusta. Tentu kita diajak untuk bersikap sabar. Dikatakan oleh kitab Wahyu, engkau tetap tabah dan sabar, bahkan menderita sengsara demi namaku, dan tidak mengenal lelah. Kita dipanggil untuk tetap bertahan di dalam kasih dan tidak boleh kendor. Sekali kita kendor, lalu teguran diberikan kepada kita. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mestinya menjadi tolok ukur, prinsip pegangan, dan juga seluruh ekspresi kehidupan kita tidak boleh kendor. Sekali kendor, kita akan ditegur dengan keras. Dan bertindak di luar kasih itu menjadi kejatuhan. Sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh ketika kita mengabaikan kasih. Iman, harapan yang benar berlandaskan kasih itu, semoga kita dimampukan untuk melihat, kemudian menempatkan di dalam konteks relasi dengan Kristus seperti orang buta tadi, hingga kita boleh melihat, berjalan bersama Yesus, memuji dan memuliakan Kristus. Bagaimana kita mengalami kasih itu dalam hidup kita? Bagaimana kita menghayati pengalaman iman kita yang barangkali seperti orang buta? Semoga kita mendapat jawaban langsung dari Kristus yang bertanya kepada kita, apa yang harus kuperbuat bagimu? Dan jawabannya bukan yang lain, Tuhan, semoga aku melihat kebenaran yang sejati dalam Kristus, sebagaimana diwariskan oleh gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik,
sebagaimana dihidupi dan dihayati oleh Gereja Katolik Roma dalam pelayanan-pelayanan yang berlimpah kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.